Aku adalah salah satu murid SMA di kota Bogor, tapi sekarang sudah lulus dan tahap mencari kerja. Pada Kamis malam, tepatnya malam Jumat, sekolahku biasa mengadakan pengajian malam Jumat. Setiap minggu akan digilir, pengajian putri dan pengajian putra itu berbeda. Kebetulan saat minggu ini adalah jadwal pengajian putri. Sebenarnya sedikit rasa malas dan capek saat akan berangkat ke sekolah untuk pengajian. Karena setelah mengaji, aku harus menginap di sekolah dan tidur di kelas karena paginya kami harus bangun dan sholat tahajud bersama. Setelah itu hari Jumatnya, aku harus masuk sekolah lagi jam 9. Saat selesai pengajian yaitu jam setengah 9 malam, kami pun bergegas untuk masuk kelas dan mempersiapkan untuk makan dan tidur. Biasalah cewek, satu kelas berisi 15 orang saja ramenya, sampai kedengaran kemana-mana. Mungkin karena itulah penunggu di sekolah kadang terganggu dengan keberadaan kami. Saat selesai pengajian, kami pun makan malam bersama, seru, ramai, dan berisik. Setelah selesai makan, kami pun tidak langsung tidur. Biasanya kami mengobrol sampai guru pengawas pun datang dan menyuruh kami tidur. Namun pada malam itu entah kenapa tidak ada satu orang guru pun yang menyuruh kami tidur, padahal waktu telah menunjukkan pukul setengah 10 malam. Kami yang cewek-cewek tukang gosip pun merasa keenakan bergosip sampai lupa waktu. Tak terasa saat aku menengok jam ternyata sudah pukul 11 malam. Aku pun merasa ngantuk dan bilang akan tidur duluan. Tapi sebelum tidur biasanya aku akan ke toilet dulu untuk buang air kecil. Karena di sekolah ini sering terdengar cerita-cerita mistis, aku tidak berani ke toilet sendiri. Aku mengajak temanku Rara, namanya kami samarkan, untuk menemaniku ke toilet dan alhamdulillah ia pun mau mengantarku. Ada peraturan di sekolahku yaitu jangan menggunakan toilet wanita di jam 6 ke bawah, apalagi sendirian atau berdua, karena itu hanya akan memancing penunggu wanita yang ada di toilet wanita. Akhirnya aku pun menggunakan toilet guru. Saat akan ke toilet guru, kami harus melewati lapangan dulu, namun entah kenapa, mungkin saat itu kami sial. Saat sedikit lagi sampai ke toilet, tiba-tiba di lapangan sekelibat bayangan hitam yang sangat cepat, kami pun kaget. Tak sampai di situ, saat beberapa langkah lagi kami sampai ke toilet, tiba-tiba di lapangan terdengar suara biur, seperti ada orang yang sedang menyiram air seember ke lapangan. Saat kami tengok ternyata hanya ada airnya saja, orangnya tidak ada. Kami pun langsung cepat-cepat berlari untuk masuk ke toilet guru. Kami masuk bilik berdua karena takut. Saat itu kami pun bergantian untuk pipis, tapi saat sedang pipis aku tidak tenang karena aku harus melewati lapangan lagi. Tapi saat di dalam toilet kami tidak berani untuk membicarakannya, karena sebenarnya aku tahu temanku takut dan ia pun tahu kalau aku takut, dan lebih baik tidak usah dibicarakan karena sekarang keadaannya aku belum sampai ke kelas lagi. Saat di toilet aku mengajak dia ngobrol untuk mengalihkan pembicaraan supaya ia tidak takut. Begitupun aku, namun tidak dapat dibohongi, saat kami mengobrol pun badan kami bergetar karena masih takut. Saat selesai buang air kecil, aku bicara pada temanku. Pas dibuka pintunya, kita langsung lari ke kelas, ya nggak usah tengok-tengok sana sini, dan temanku pun mengangguk dengan muka yang penuh ketakutan. Saat aku buka dan kami pun langsung lari dengan terbirit-birit, tidak peduli akan seberisik apa dengan suara sandal kami berdua. Akhirnya kami sampai ke kelas juga dengan ngos-ngosan. Teman kami yang di kelas pun bingung, "Kenapa lo?" tanya Riri temanku. "Tadi gue sama Rara pas mau ke toilet lihat bayangan hitam ngelewat, terus ngedengar ada orang ngebanjur lapangan pakai air seember."